Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Bisik-Bisik Adiatma. Bicara asik seputar Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Di Bisik episode kali ini kita akan mengupas tentang pelayanan KB. Pemirsa, Anda tentunya sudah sangat familiar dengan istilah KB atau keluarga berencana. KB merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara merencanakan program kehamilan. Nah, berita bagusnya nih, saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang telah bekerja sama dengan RSUD Dr. Adiatma MPH untuk bisa memberikan layanan KB gratis. Nah, menarik banget kan? Makanya ikuti perbincangan kita hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang luar biasa karena beliau berdua ini sangat expert di bidangnya. Baik, langsung saja kita sapa narasumber pertama kita. Beliau adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, Dr. Lili Faridah MM. Beri aplaus. Selamat pagi, dokter. Pagi, Ya Allah, alhamdulillah. Selalu saya nanya dokter dong. Ya. Dokter yang sehat apa enggak? Malah saya yang ditanya ya, Dok ya. Nggak apa-apa, saling Oke. menanyakan. Iya, tentunya kalau nggak sehat nggak hadir di sini ya, Dok. Iya, betul. Oke, baik. Nah, pemirsa, untuk narasumber kedua kita juga nggak kalah luar biasa loh. Ternyata beliau ini adalah bestinya Dokter Lili loh. Nah, kita kasih bocoran ya. Beliau seorang praktisi di Rumah Sakit Dr. Adiatma, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kita sambut Dr. Muhammad Irsam, SPOG KFM. Iya. Salam sehat, dokter. Sehat. Gimana nih reuniannya? Alhamdulillah. Ini kebetulan saya sama Dokter Lili ini teman satu angkatan ya. Oh, Kita iya. masuk FK Undip tahun 92. Udah dua ya? Iya. Udah lama ya, dok ya? Jangan dihitung angkatan berapa ya? Iya, berarti ketemunya di sini kita ngobrolnya bisa lebih santai ya, dok Iya, ya? sama. Oke. Jadi ini adalah kerjasama ya. Yang luar biasa, harusnya begitu ya. Jadi dari pertemanan jadi kerjasama. Iya. Baik, kita kembali ke topik kita tentang pelayanan KB. Untuk pertanyaan pertama hari ini, boleh ya saya sampaikan untuk Dokter Lili dulu ya, dokter ya? Oh, siap. Iya. Siap. Dokter, sebetulnya apa sih, dok, tujuan dari kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang dengan RSUD Dr. Adiatma terkait dengan program pelayanan KB gratis, dokter? Iya. Terima kasih Mbak Hilmia Iya. ya terkait dengan program di tempat kami pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Jadi dua itu yang kita bicarakan hari ini. Kerjasama ini sebenarnya untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB di Kota Semarang, baik itu yang MKJP maupun non MKJP. Kalau MKJP sendiri kan metode kontrasepsi jangka panjang rata-rata dikerjakan di rumah sakit. Maka mitra kami yang potensial salah satunya adalah Rumah Sakit Adiatma. Oke. Salah satu cara untuk meningkatkan layanan MKJP di Kota Semarang. Oke, baik. Jadi itu ya, dok, bentuk kerjasamanya ya, dok ya. betul. Baik. Nah, tadi kan Ibu sudah sempat menyinggung sedikit nih salah satu jenis kontrasepsinya MKJP. Iya. Nah, apakah hanya itu saja jenisnya, dokter, atau ada yang lain? Oh Dok? tidak, tentunya kan ada yang non MKJP. Jadi ada KB pria dan wanita. Nah, ini menarik. Kalau KB pria kan untuk yang non MKJP kan paling kondom yang ada di Kota Semarang saat ini. Kemudian yang permanen itu yang mantap adalah vasektomi. Nah, nanti mungkin Dokter Irsam ngasih ke contoh itu. Oh, gitu. Mau di vasektomi dulu? Mungkin sebagai percontohan, dokter. Enggak ya, dok, bercanda ya, dok ya. Itu. Jadi terus yang kedua ada yang untuk wanita sama ada non MKJP dan MKJP. Jadi metode kontrasepsi jangka panjangnya sama, itu MOW, tubektomi, kemudian IUD implant gitu yang bisa kita lakukan untuk MKJP-nya. Non MKJP-nya juga tetap ada pil dan suntik. Tapi harapan kami itu biar tidak terjadi kegagalan yang banyak, ya kita dorong ke MKJP manakala sudah memenuhi standar dan indikasi. Oke, berarti untuk jangka panjangnya lebih diarahkan ke sana ya, dokter Iya, ya. betul. Oke, baik.
Nah, bagaimana sih dok caranya agar masyarakat itu bisa mengakses layanan gratis ini dok? Ini penting banget soalnya dok. Ya, sebenarnya masyarakat itu bisa mengakses layanan ini secara gratis sudah lama. Namun mungkin publikasinya yang kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pelayanan KB di Kota Semarang itu gratis. Nah, maka hari ini juga kita promosikan lewat Adiatma ini supaya bisa memberikan pelayanan KB gratis di Kota Semarang dengan harapan kami adalah 1 hari aja seperti yang diinginkan banyak aseptor. Ya, jadi bisa nanti menghubungi rumah sakit juga bisa, kemudian bisa menghubungi kader maupun dari teman-teman lini lapangan. Jadi PLKB di masing-masing kecamatan itu ada. Oke. Jadi harapannya pelayanan KB ini bisa dimudahkan, mungkin dengan one day care ya dok ya, sehari selesai. Gitu. Ya. Oke, nggak perlu nunggu lama, nggak perlu daftar, administrasi ribet itu bisa dipersimpel lagi. Harusnya memang sudah seperti itu ya. Semakin cepat, semakin bagus gitu. Kata Dokter Irsa, bisa sehari 10 ngapain cuma 2 ya. Makin banyak makin oke dok ya. Siap. Oke, baiklah kita beralih ke Dokter Irsa ya dok ya. Udah nggak sabar dikasih pertanyaan. Oke dokter, sebetulnya kapan aja sih dok jadwal pelayanan KB di Rumah Sakit Adiatma dokter? Ya, jadi pelayanan KB di Adiatma itu setiap saat bisa, ya katakanlah kalau mau yang MKJP ya bisa kita kerjakan. Awalnya kita mau setiap hari, ya mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Cuman kita pertimbangan waktu, kemudian pertimbangan dari manajemen, pertimbangan juga dari DPJP atau dokternya, akhirnya mungkin kita akan membuat nanti dalam 1 minggu 1 hari. Ya, 1 minggu 1 hari di hari Senin. Nah, kita fullkan hari Senin. Ya, kemudian kalau misalnya mau minta lebih banyak, kita bisa dibuka lagi. Dalam 1 minggu bisa 2 kali atau bahkan 3 kali, tergantung kondisi lapangan seperti apa. Tapi prinsipnya sekarang adalah kita mempercepat. Seperti dikatakan Dokter Lili tadi, kita tidak pakai acara ribet lagi. Jadi datang ke rumah sakit, ya nanti sudah kita fasilitasi masuk, tidak perlu daftar yang menunggu lama panjang. Ya, kita bisa langsung ke poli kandungan. Nah, di poli kandungan nanti kita daftarkan, kemudian kita siapkan ini yang untuk MKJP ya, seperti steril gitu ya. Masuk ke poli, dari poli kita masuk ke bangsal, dari bangsal kita siapkan kamar operasi masuk kita kerjakan kamar operasi selesai, kemudian balik lagi ke dalam bangsal. Nah, di bangsal nanti kita siapkan, kita lihat adakah komplikasi dalam operasinya. Kalau baik-baik saja maka sore sudah kita bolehkan pulang dengan pemberian obat-obatan yang cukup baik. Oke, baik. Ya. Jadi intinya kalau hasil pemantauannya bagus, boleh langsung pulang. Ya, selama betul. tidak ada komplikasi. Ya, betul. Jadi tetap kita layani, kondisi seperti apapun kita layani. Katakanlah misalnya yang paling sulit itu misalnya operasi bekas sesar 2 kali misalnya. Ya, tetap kita layani. Kalau misalnya ada kesulitan, kita mungkin akan nambah waktu evaluasinya, katakanlah mungkin sampai 24 jam. Nah, seperti itu. Kalau baik-baik saja kita langsung bisa pulang. Oke, baik. Tapi kalau tanpa komplikasi, langsung sore itu juga boleh pulang. Gitu. Ya. Jadi untuk jadwal pastinya saat ini baru terjadwal dari Senin ya dok ya? Rencana Senin, betul. Oke, tapi kalau misal antusiasme masyarakatnya banyak, kita buka. Bisa ya, buka di hari lain gitu ya. Mungkin disupport dari dinas ya. Mungkin nanti bisa juga begini dok, pada saat kita mengumumkan ada pelayanan di Adiatma gitu dengan kader yang ada di bawah sebagai pencari aseptor nih, kita juga bisa menginfokan nanti ke Rumah Sakit Adiatma kapan bisa melaksanakan pelayanan MOW misalkan, tidak hanya hari Senin, mungkin pada saat kita sudah koordinasi dengan teman-teman di wilayah sini, nanti tanggal sekian ditentukan, juga bisa. Ya. Bisa terjadwal berarti ya dok? Terjadwal. Oke, baik. Ya. Baik, selanjutnya lagi untuk Dokter Irsam ya dok ya. Sebetulnya ada kriteria khusus nggak sih dok buat pasien yang ingin mendapatkan layanan gratis ini? Atau semuanya sama saja dok? Ya, jadi semua pasien sama. Kalau berkeinginan untuk segera melakukan pelayanan KB steril, itu umur berapapun boleh. Oh, bebas ya? Bebas. Tapi selama syaratnya, ya? betul. Paling tidak begini, anak sudah 2, misal, minimal 2, kemudian umur masih muda nih, di bawah 30 misalnya, kita edukasi, Bu, kondisi seperti ini, anak sudah 2, atau mungkin di atas permintaan sendiri, itu boleh. Tetap kita edukasi bahwa kondisi ini akan permanen,
Ya, kalau misalnya terpaksa banget nanti ya bolehlah kita buka lagi ya, kita kembalikan lagi. Tapi prinsip adalah kalau sudah sekali nggak usah dibuka lagi kan begitu. Nah, jadi dibutuhkan edukasi yang betul-betul mengerti pasiennya, baik suami maupun istrinya. Seperti itu. Itu edukasinya cukup dengan SPOG saja atau dengan pendampingan dari psikolog itu perlu nggak, dokter? Saya kira kalau misalnya memang dia tidak ada keluhan yang lain, artinya pertimbangan-pertimbangan yang panjang dan jelimet, mungkin dengan kita cukup, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada faktor-faktor yang lain ya monggo lah kita pertimbangkan. Sama ya, ya psikolog betul. Oke, baik. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan proses konsultasi dan edukasinya? Sebelum dilakukan ini kan pasti ada tadi itu ya, pendekatan dulu, edukasi dulu. Seberapa lama, ataukah hanya dengan satu kali pertemuan atau harus ada pertemuan intensif atau mungkin dari kader dulu atau seperti apa? Ya, mungkin untuk pelaksanaan seperti ini kita bisa pelaksana di rumah sakit. Tapi untuk mungkin lewat kader ya, mungkin dari Bu Lili sudah edukasi, sudah segala macam. Nah, kalau memang dibutuhkan kita turun ke lapangan. Katakanlah Bu Lili butuh, Pak Sam, saya butuh nih untuk ini banyak kader yang minta kita adakan pertemuan, misalnya katakan di kecamatan, monggo kita akan datang, kita kasih penyuluhan, kemudian setelah itu langsung datang ke rumah sakit nggak masalah. Seperti itu. Ya. Mungkin gini, jadi kami punya namanya kader TPK. Jadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu punya kader TPK, tim pendamping keluarga. Mereka mendampingi mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca salin dan baduta. Nah, dari pendampingan itu karena mereka kan didatangi itu, pasca salin itu didatangi, ibu hamil juga didatangi. Edukasi itu sudah dilakukan awal-awal pada saat kehamilan. Ya? Iya, sehingga mana yang nanti membutuhkan untuk metode kontrasepsi jangka panjang terutama FOW tadi, kader sudah punya. Sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit tinggal nanti ketemu sama dokternya sebentar, ke edukasi ke suaminya juga sudah dilakukan sejak itu. Oke. Berarti dari kader ataupun dari dinas sudah punya data ya, Dok ya, kira-kira sasarannya siapa saja nanti ya. Iya, betul. Oke, baik. Ya, jadi kalau buat kita yang katakanlah pasien ANC dia pada saat lahiran, pada saat dia hamil, itu kan konsultasi sama kita. Artinya sudah menanyakan misalnya, dok si anak saya udah 3 nih, boleh nggak saya kira-kira untuk melakukan steril? Oh boleh. Nah kita jelaskan di situ. Dan juga kita akan jelaskan kalau misalnya mau steril sekalian, katakanlah kebetulan memang ini kondisinya memang harus sesar, maka kita kerjakan pada saat sesar. Nah sehingga selesai melahirkan sudah di steril. Berarti sekalian mengerjakannya ya, dokter. Betul, dan itu juga lebih gampang gitu. Iya. Seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya pasien itu memang katakanlah sudah bekas operasi 2 kali, misalnya anaknya sudah 3 atau anak yang udah 4, walaupun jarang sekarang ya, atau mungkin anak 2 gitu, umurnya udah di atas 30, itu biasanya komunikasi dengan kita arahkan seperti itu. Kadang malah pasiennya sendiri yang inisiatif mencari informasi ya, dokter. Betul. Nah, kalaupun dia lahirnya normal, spontan gitu, tidak masalah. Jadi dalam kondisi dia sebelum pulang, jadi misalnya operasi lahirnya mungkin pagi atau siang gitu ya, besok paginya kita lakukan steril. Jadi sudah lebih gampang karena apa? Posisinya rahim itu masih besar, ya, sehingga kita untuk melakukannya juga lebih gampang karena posisi rahim itu di atas, sehingga di sekitar pusat kita ambil sayetan sedikit aja, sekitar 5 cm itu udah langsung ketemu. Seperti itu. Tidak lebih gampang dan tidak sulit lah. Baik. Seperti itu. Jadi bagi pemirsa yang tertarik untuk melakukan kontrasepsi, pada saat hamil bisa sekalian konsultasi sama dokternya ya, biar nanti pelaksanaannya sekalian pas melahirkan. Jadi nggak 2 kali kerja gitu kan ya. Oke, simpel buat dokternya juga enak buat pasien. Setelah lahiran nggak mikir lagi. Tinggal mikir bayinya aja dong. Biasanya kalau sudah pulang itu malah lupa KB-nya. Terdistraksi sama bayinya. Karena kan sudah sakitnya sudah hilang, tapi begitu merasakan sakit kan biasanya besok KB ya. Iya gitu. Sama dokternya kan biasanya begitu. Baik. Itu berarti motivasinya nih. Jadi saya bertanya lagi ke dokter Lili ya, dokter ya. Nah, apakah program KB gratis ini itu mencakup follow up atau pemantauan bagi peserta pasca menerima layanan, dokter? Oh iya, jadi di kami itu ada. Biasanya kalau dari rumah sakit sudah melakukan tindakan, kadang-kadang diminta kontrol kembali, bisa ke kontrol ke FKTP. Oh gitu. Ya. Kemudian kalau ada keluhan bisa langsung disampaikan ke dinas.
Iya. Jadi ada mekanisme seperti itu. Jadi dari kader kemudian kita lakukan pelayanan di rumah sakit. Setelah pelayanan di rumah sakit ada sesuatu yang terjadi, misalkan ada komplikasi, dari kader dan PLKB di lini lapangan itu menghubungi dinas. Nah, dari dinas akan menghubungkan ke rumah sakit yang telah melakukan tindakan tersebut sehingga pasien betul-betul terlindungi. Luar biasa ya follow up-nya ya. Kalau dari dokter sendiri setelah melakukan tindakan ada follow up nggak, dokter? Ya, jadi kalau misalnya, jadi pada saat kontrol, katakanlah memang tidak ada keluhan, itu bisa langsung seperti katakan tadi FKTP, jadi ditangani di tingkat pertama. Tapi kalau ada komplikasi, maka kembali lagi ke kita. Oh gitu, jadi bisa jalurnya langsung ke rumah sakit atau mungkin lewat dinas dulu juga bisa ya, Bu? Iya, jadi dinas nanti yang akan menghubungkan ke rumah sakit tersebut. Oke, baik. Nah, untuk Bu Lili lagi nih, Bu. Nah, langkah-langkah apa saja sih, Bu, yang diambil untuk memastikan keamanan dan kualitas dari KB yang diberikan? Iya, jadi otomatis kan KB itu kan program nasional. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan bahwa mulai dari tindakan yang dilakukan itu betul-betul aman, termasuk alatnya. Gitu. Jadi kalau di rumah sakit nanti kan jaminan untuk pasien safety itu kan berada di rumah sakit. Pasti rumah sakit sudah memikirkan seperti itu. Untuk MKJP yang lainnya, misalkan IUD dan implan, ya kami akan melakukan pelayanan itu sesuai standar. Bagaimana nanti prosedur peralatannya yang digunakan, kapan dilaksanakan dan di mana. Nah, itu tetap kita lakukan untuk pasien safety-nya. Jadi untuk pemirsa tidak usah khawatir ya, Dok ya, karena baik dari dinas ataupun dari rumah sakit sudah pasti memastikan pasien safety nomor 1. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana sih, Dok, upaya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang dengan Rumah Sakit Dr. Adiatma untuk bisa mensosialisasikan nih? Ini kan mungkin banyak pemirsa yang banyak belum tahu ya, kalau ini loh gratis ya Adiatma, ini loh kerjasama sama dinas. Itu gimana, Dok, caranya? Salah satu selain kita di program ini ya, Dokter ya, mungkin ada langkah-langkah lain, Dokter, sosialisasi? Jadi begini, pertama sebelum melakukan pelayanan pasti didahului oleh kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Rumah Sakit Adiatma. Karena kalau tidak ada itu kami tidak bisa membayar. Nah, gitu ya. Kasihan Pak Yusuf dibayar. Yang pertama itu, jadi ada payung hukumnya PKS antara kedua belah pihak. Setelah itu kami memang meminta rumah sakit, di samping kami dari kader ya, ada dari rumah sakit maupun FKTP setempat di wilayah tersebut bisa mensosialisasikan bahwa ada pelayanan di Rumah Sakit Adiatma. Nah, karena merupakan program nasional kan, dan KB itu kan sudah lama. Harapan kami mulai dari kader sudah mengetahui, teman-teman yang di dalam rumah sakit sendiri termasuk bidan, SPOG-nya bisa mengedukasi tadi masyarakat yang datang untuk melakukan ANC maupun persalinan di sini untuk diedukasi lebih jauh lagi, karena dengan edukasi oleh dokter pasien itu lebih percaya. Nah, jadi kepercayaan itu yang kami tangkap, sehingga pelayanan kami bisa dilaksanakan. Oke. Dokter Irsa mungkin, Dokter? Ya, jadi prinsipnya kita sangat mendukung ya dari Dinas Kependudukan. Kita akan membantu, artinya setiap dengan pasien yang masuk ke Rumah Sakit Adiatma itu pasti kita akan edukasi bagaimana untuk KB. Artinya KB di sini secara umum, kalau misalnya pasien ini belum mau jangka panjang, kita bisa mengarahkan pasien-pasien untuk KB yang yang dengan hormonal maupun non hormonal. Yang hormonal itu misalnya seperti suntik, pil, kemudian susu. Kemudian non hormonal salah satu adalah IUD. Ya, kita bisa jelaskan seperti apa mekanismenya, kemudian efek sampingnya seperti apa yang dirasakan. Itu kita edukasi sehingga pasien-pasien ini teredukasi. Begitu dia selesai melahirkan, tidak lama itu langsung segera bisa memikirkan kondisi KB-nya. Karena yang sering terjadi adalah seperti dikatakan tadi, begitu selesai melahirkan itu terfokus pada anak sehingga lupa untuk KB-nya apa. Nah, tiba-tiba aja ribut KB-nya setelah
tahu-tahu kok terlambat haid. Nah, gitu. Ini yang sering terjadi. Betul. Iya. Loh, Iya. terlambat haid, loh dok, terlambat haid dok sebenarnya ya. Datang ke saya, jawaban saya cuma satu, alhamdulillah hamil lagi. Kalau berotot alhamdulillah ya dok ya. Artinya tidak mungkin kita kerjakan yang lain itu Iya, kan iya, ya. betul. Kita edukasi seperti itu ya. Nggak apa-apa Bu, nanti selain yang lahir lagi yang kedua ini segera kita lakukan. Misalnya katakanlah IUD pasca salin. Oke. Ya kita langsung pasang. Ini nggak mikir lagi, wah nggak ribet lagi deh. Anak dua kan lebih ribet lagi deh. Sampai rumah udah nggak kepikiran lagi, gitu kan? Nanti lupa lagi dok. Bahkan lupa lagi deh. Jadi, biasanya di rumah sakit udah kita kerjakan Iya. seperti itu. Gitu. Ya. Ini yang terjadi di Kota Semarang. Masih banyak kasus Iya. seperti itu ya Bu? Jadi merasa bahwa saya sudah mengetahui kondisi saya, masa subur dan lain sebagainya. Tapi kami pernah melakukan penelitian dalam satu kelurahan ya. Kami coba mendampingi ibu hamil ya. Ibu hamil itu kita tanya, apakah betul-betul kehamilannya diinginkan atau tidak? Nah, ternyata dari 21 ibu hamil yang kita tanya tadi, yang 11 itu memang menginginkan kehamilan, yang 10 karena kebobolan tadi tidak habis, sehingga banyak usia-usia yang masih di atas 40 tahun yang hamil. Nah, ini yang betul-betul menjadi perhatian kami. Jadi 35 tahun ke atas, kalau memang sudah tidak menginginkan anak, ya alangkah baiknya KBMKJP. Jadi kasusnya mah cukup tinggi juga ya dok ya, kasus Ya. kebobolan di Semarang ya dok? Masih. Oh, ya. Baik. Berikutnya pertanyaan untuk Dokter Irsami dok. Cukup menarik loh dok. Ini pertanyaan terkait dengan KBMOP ya, atau vasektomi yang bisa notabene diberikan untuk pria ya dok ya. Betul. Nah kan sering nih ada banyak pertanyaan, ada efek sampingnya nggak sih gitu, pengaruh nggak sih sama faktor kejantanan gitu dok. Mungkin lebih penting ya. Baik, jadi begini, saya mungkin akan lebih jelaskan lagi. Sebetulnya MOP ini atau untuk pria itu dikerjakan oleh dokter bedah, bukan dokter kandungan. Ya, jadi untuk sekilasnya aja bahwa program MOP ini itu aman dikerjakan dan juga biasanya kita tidak menggunakan pisau. Oh ya? Jadi cukup kecil sekali dengan menggunakan guntingnya juga bisa. Jadi itu saluran vas deferensnya, ya saluran spermanya itu cuma diambil sedikit, kelihatan di luar, dipotong, selesai. Nah, sehingga berefek nggak untuk kejantanan misalnya gitu kan? Nah, tidak ada masalah karena tidak ada hubungannya dengan sana. Nah, terus nanti itu gimana spermanya? Spermanya itu tidak keluar di dalam, itu kan diserap kembali oleh tubuh. Seperti itu. Jadi sangat aman ya? Iya, sangat aman sekali. Nah, yang ngerjakan ini dokter bedah. Biasa dokter bedah umum yang ngerjakan. Oh gitu, baik. Dan itu nanti untuk pelayanannya tetap harus ke rumah sakit ya dok? Ya, Sebenarnya ke rumah sakit, tetap rumah sakit. Ya, di sini juga bisa, teman-teman kita dari bedah, alhamdulillah juga udah siap untuk melaksanakannya. Oke, baik. Jadi ada tambahan dokter untuk MOP? Iya, jadi MOP itu memang KB bagi pria. Cuman mayoritas di Kota Semarang itu masih didominasi oleh wanita. Nah, harapan kami ya kita membuat paguyuban ini KB pria. Menarik nih. Nah, KB pria kita buat paguyuban. Jadi ada yang memang testimoni yang betul-betul sudah melakukan vasektomi, mereka akan bercerita. Nah, dari bercerita itu bisa mengedukasi yang lain. Jadi kami kemarin juga mendatangkan seperti sepasang suami istri, biar tidak suaminya aja yang bercerita, tapi istrinya juga bisa testimoni di sana bagaimana rasanya, ada perubahan apa enggak. Nah, gitu ya. Gitu. Terus memang KB pria itu perlu kepercayaan dari istri. Kadang-kadang istrinya enggak mau, yang prianya pengen KB tapi istrinya enggak mau. Takutnya tidak berjejak gitu. Gitu. Wah, ini beda kasus lagi gitu kalau ini. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Kalau KB pria itu justru malah menguntungkan. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan tidak ada tuntutan. Lo kan nggak bisa punya anak. Gitu. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan jaminannya? Apakah memang 100% akan aman setelah dilakukan vasektomi atau MOP, atau masih ada kemungkinan ternyata itu bisa hamil juga istrinya gitu dokter? Secara teoritis itu tidak akan terjadi, ya. Kecuali kalau misalnya memang dia kembali lagi rekurensi istilahnya, dia kembali nyambung lagi gitu ya. Tapi itu sangat jarang terjadi. Gitu. Sama juga dengan KB wanita, artinya jadi penyambungan kembali itu bisa terjadi. Walaupun kasusnya sangat-sangat jarang, tapi itu bisa terjadi. Jadi
beberapa komplikasi atau kegagalan KB itu kita audit. Ya. Kenapa kok terjadi kegagalan? Nanti dokter SPOG-nya yang akan bercerita, sehingga kami bisa memberikan hasil tersebut kepada aseptornya. Jadi aseptor itu kan butuh, saya sudah dilakukan KB permanen, kenapa terjadi kegagalan? Nah, itu kami audit, kemudian hasil audit itu juga kita sampaikan, ternyata kegagalannya faktor ini. Jadi kami tidak bisa menyampaikan, kader-kader sudah kita bekali bahwa walaupun sudah dilakukan MOW maupun MOP, kegagalan masih bisa terjadi walaupun presentasinya sangat-sangat kecil sekali. Nah, itu biar masyarakat juga memahami. Oke. Jika terjadi sesuatu tidak menyalahkan kita. Gitu. Itu yang kita edukasi ke masyarakat, kader juga demikian. Namun tidak mengurangi potensi untuk tidak mau ber-KB ya. Tapi paling tidak mereka juga dibekali ilmu. Oh, ternyata ada ilmunya seperti ini. Tadi sudah dikatakan Dokter Irsam, secara teori sih harusnya ada gitu. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, rezeki orang nggak ngerti ya, Dok. Nah, tapi ada kemarin dari beberapa audit itu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan. Mungkin nanti Dokter Irsam juga bercerita nanti metodenya saya gunakan apa gitu. Begitu juga dengan vasektomi. Dari audit juga bisa dilakukan bahwa pada saat nanti terjadi dari operator itu kok agak sanksi, betul enggak ini tadi sudah fast difference-nya misalkan. Nah, kita lakukan berdasarkan dari operator tadi, kita lakukan tes spermanya. Oh, nah, seperti itu. Bisa dilakukan tes untuk memastikan ya, Dok ya? Iya, tapi tidak semua kasus karena kita memastikan yang ada tanda kutip ragu-ragu aja dulu. Oke, ya. Baik, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup untuk bisik-bisik episode kali ini, mungkin ada pesan dari Dokter Irsam maupun Dokter Lili untuk pemirsa bisik-bisik terkait dengan pelayanan gratis KB di Rumah Sakit Dokter Adiatma. Mungkin bisa diambil dari siapa dulu nih? Dari first atau? Ya. Monggo Dokter Lili. Terima kasih, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memang mengupayakan untuk pelayanan KB di Kota Semarang itu secara gratis. Jadi kami ada pembiayaan dari pemerintah dan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemirsa yang hadir ini yang mendengarkan untuk bisa mengedukasi pada masyarakat di sekitarnya bahwa Dokter Adiatma, Rumah Sakit Adiatma itu sudah bisa melakukan pelayanan KB gratis, spesial pun tidak dipungut biaya ya. Jadi sudah siap, nanti bisa menghubungi PIC-nya dan nanti dilakukan di Rumah Sakit Adiatma MPH. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, untuk Rumah Sakit Adiatma, insya Allah kami siap mendukung dari Dinas Kependudukan bahwa kami Rumah Sakit Adiatma itu siap melayani KB buat semua peserta KB, baik itu KB yang jangka panjang maupun jangka pendek. Kita bisa kerjakan di sini, ya, apakah itu dari edukasinya dulu atau mau dikonsultasikan dulu, boleh silakan, atau pemakaian implan atau mau pakai IUD silakan, ya. Silakan menghubungi kami, insya Allah kita akan bisa kerjakan. Dan juga untuk pelayanan jangka panjang seperti pelayanan sterilisasi, baik laki-laki maupun perempuan, kami siap mengerjakan dan insya Allah dikerjakan tidak pakai acara ribet yang selama ini diperkirakan wah lama sekali pelayanan, sebenarnya tidak. Jadi dalam satu hari masuk pagi kita kerjakan, sore insya Allah sudah boleh pulang. Insya Allah tidak ada komplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Dokter Lili, Dokter Irsam sudah meluangkan waktu di acara bisik-bisik hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Saya yakin pasti Pak Irsam sudah ditunggu pasiennya. Sudah agenda berikutnya ya Dokter ya. Baik pemirsa, demikianlah bisik-bisik episode hari ini tentang pelayanan KB gratis di RSUD Dokter Adiatma. Terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik dan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Sebelumnya kita closing, kita ucapkan salam sehat untuk peserta pemirsa infus maksudnya. Baiklah, baik kita sampaikan salam sehat bersama-sama dokter.
Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.